Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, di video kali ini saya bahas lagi aplikasi penghasil uang. Sewa mesin. Aduh, mengingatkan saya kepada Mr. Mujib. Sewa mesin AGT gitu yang mengguncang dunia tipu-tipu. Oke, sebelumnya ada yang request di sini teman-teman ya. Bahas aplikasi Ultimo dan aplikasi Nusantara. Oke, yang Ultimo Investi itu kemarin sudah saya bahas. Dan sekarang hari ini saya bahas yang Nusantara. Tepatnya bernama Nusantara Sewa ya. Dengan website nusantarasewa.com. Itu websitenya teman-teman ya. Oke, saya nyari tuh di grup Telegram. Rilisnya hari Kamis 18 Agustus 2022. Oke. Aplikasi jangka panjang katanya. Wih, sepanjang apa sih gitu. Oh, tenan. Bonus daftar 10.000, misi investasi minimal deposit 50.000 di sini. Oke. Rabat gacor ya. 3 level, 12%, 6%, 3%. Oke. Nah, di sini untuk investasinya ya ada yang 49.000 selama 5 hari. Stabil gitu. Investasi apa yang stabil gitu? Investasi itu fluktuatif teman-teman semuanya, naik turun, nggak ada yang stabil gitu ya. Kalian dagang cilok hari ini laris, besok belum tentu ya, belum tentu laris ya. Kayak usaha aja lah gitu. Oke, langsung saja untuk menghemat durasi karena ini ya cetek sekali teman-teman untuk membongkar aplikasi seperti ini. Nusantarasewa.com. Video promote kontes, ciptakan video promosi terbaik dan dapatkan mesin server plus uang tunai. Wih, wah kayaknya nih youtuber ponzi semangat nih bikin video promosi ya. Dapatkan mesin server plus uang tunai. Aduh, nih youtuber ponzi udah bikin belum nih? Lumayan tuh mesin server ya, meskipun mesin-mesinan gitu, cuma gambar mesin ya. Nih untuk yang kemarin yang menjadi korban AGT mesin iklan, saya tanya nih, masa iya mau kena tipu lagi? Ya kalau kalian dengan sadar dan sehat gitu ya, dengan sadar ingin ditipu lagi ya silahkan. Gitu ya. Kan kalau yang awam misalnya, saya kategorikan yang awam itu kayak gini teman-teman ya. Yang kena tipu, setelah kena tipu dia belajar untuk menghindarinya lagi gitu. Itu orang awam yang sehat walafiat gitu. Misal ada orang awam yang sudah kena tipu di AGT mesin iklan, ada yang nawarin lagi Nusantara Sewa ini aplikasi, pasti nolak dong karena pengalamannya udah berharga banget kena tipu di AGT. Tapi kalau ada yang sampai mau nyoba lagi ya mungkin kurang sehat itu orang awamnya ya. Seperti itu. Karena apa? Karena orang model gimana gitu ya, manusia model apa yang dengan sadar pengen ditipu gitu. Gitu aja lah ya. Nah ini tampilan itunya ya, berandanya simple banget sih. Sesimpel ini mereka ingin menipu ya. Oke, pendaftarannya pun dengan nomor asal-asalan bisa masuk teman-teman ya. Nomor asal-asalan bisa masuk. Oke, jadi ya kalau ada yang nanya ini aman gak ya, nggak aman lah gitu. Ingat ya, pembahasan saya ini bukan menyoal membayar atau tidak. Oke, bukan membahas membayar atau tidak, tapi membahas skema yang digunakan di aplikasi ini, yaitu skema yang sering digunakan oleh para penipu ya, investasi bodong, yaitu skema Ponzi ya, money game skema Ponzi, membayar member dari uang member lain, khususnya member baru, uangnya dipakai membayar member lama, kayak gitu simpelnya.
yang korban AGT pasti paham lah ya. Masa iya yang jadi korban AGT mau masuk lagi gitu. Kalau dibilang bebek dungu katanya nggak mau. Kalau dibilang kentangers ya kaum halu katanya wah abang ini kasar gitu. Nah tapi kan mencerminkan sifat gitu ya, sikap kalian. Jadi kalau kalian udah kena tipu dan dengan senang hati mau ditipu lagi ya kalian itu kategorinya kalau bebek dungu atau kentanger kaum halu gitu ya, yang kurang sehat lah gitu. Oke, di sini ya saya ambil sampel 2 mesin aja ya, 2 gambar mesin. Lupa saya, 2 gambar mesin ya. Nah di sini yang paling murah 125.000 ini yang weekly ya. Saya ambil yang ini aja lah ya. Keuntungan 26.000 per hari. Ini lucu nih. Ada keterangan modal kembali iya katanya. Ya iya. Kalau mereka nggak nulis iya, modal kembali tidak, misalnya ya siapa yang mau gabung. Lucu ini ya aplikasi. Modal kembali iya. Aduh. Stok item 100.000, wah udahlah ya. Ini modusnya. Terus yang paling mahal ya 53 juta. Nah, ini saya tanya lagi nih. Orang sehat mana yang punya uang 53 juta untuk investasi gambar mesin-mesinan ya. Oh, bukan gambar mesin gitu. Mesinnya kan nggak ada. Contoh AGT. Katanya dari Inggris muncullah Mr. Mujib. Wah, untuk meninak bobokan, untuk memperkuat keyakinan gitu ya. Ujung-ujungnya kabur ya, pada emotnya nangis tuh. Padahal dari pertama kali membahas aplikasi AGT mesin iklan sudah saya katakan 1000% scammer, penipu gitu. Ngeyel, wah saya dibayar, saya sukses penarikan, saya untung berlipat-lipat pret gitu. Nah komentar-komentar seperti itu ada tuh sekarang jadi prasasti ya, jadi artefak di komentar-komentar saya yang membahas AGT. Nah gitu. Nanti untuk orang awam jangan kaget ya kalau ada yang komentar di video saya ini yang membela aplikasinya, wah bacot lu, sok tahu. Udah biarin aja, kalian fokus dengarkan pembahasan saya. Karena komentar-komentar seperti itu ujung-ujungnya hanya menjadi artefak ya, prasasti saja. Cuma jadi apa ya? Cuma jadi hiasan nanti di komentar video-video saya. Oke, biasanya ya target investasi bodong itu pertama orang awam, kedua orang mohon maaf banget bodoh, dalam tanda kutip malas. Bodohnya itu malas mencari informasi, ketika dikasih informasi ngeyel, bebal gitu ya. Pertama orang awam, kedua orang bodoh, ketiga orang yang punya uang. Nah gitu ya, jadi orang awam yang bodoh yang punya uang gitu. Itu target banget, target investasi bodong tuh orang-orang kayak gitu. Mohon maaf nih ya, saya katakan bodoh ya karena ya ketika dikasih informasi banyak kan. Contoh lagi ini kan sama modusnya kayak AGT, sewa mesin-mesinan, gambar mesin. Ketika dikasih tahu wah ngeyelnya minta ampun. Ketika scam, aduh saya pernah ada yang banyak lah yang komentar, misal saya menyesal nggak dengerin kata-kata abang, saya kena tipu berapa juta gitu. Ya itulah, mohon maaf nih ya, itu contoh orang yang bebal. Dikasih informasi malah ngeyel gitu. Oke lah, kalau saya nggak menuntut kalian percaya sama saya, tapi kenyataannya semua yang saya bahas ini bukan asal bacot, bukan omong doang ya, meskipun tidak bermain. Jadi membongkar aplikasi seperti ini yang membahas, mereviewnya nggak harus bermain ya. Lihatlah skema, karena tujuan saya bukan untuk tutorial gitu, karena tujuan saya untuk
ngasih informasi yang mudah-mudahan bisa dianggap sebagai edukasi untuk orang-orang tertentu, khususnya untuk orang awam ya. Nah jadi seperti itu. Nah ini yang paling tinggi mesin 8 modal 53 juta per hari dapat untung stabil tuh 2.250.000. Aduh, gini ya untuk orang awam sesuai arahan OJK. Ketika kalian ditawari investasi, selalu cek 2 L, oke? Logis dan legal, ya. Logis enggak ini penawarannya? Ini kan melebihi persentase keuntungan di bank. Deposito bank aja kan enggak setinggi ini. Ini kan investasi katanya ya. Bilangnya kan investasi ini, investasi sewa mesin. Terus cek di kontak OJK. Nah gitu, kontak OJK-nya sudah saya simpan di deskripsi video ini. Ketik aja namanya Nusantara Sewa, ada nggak? Kalau keterangan dari OJK nanti tidak mengatakan bahwa Nusantara Sewa ini legal, ya, nggak ada keterangan legal dari kontak OJK, ya hindari gitu, ya. Tapi nggak usah repot-repot kalian ke kontak OJK tanpa dicek pun ini jelas ilegal ya, bodong ya. Contohnya AGT, oke, AGT contohnya. Plus di sini teman-teman informasi bonus referensi, oke. Bonus investasi 3 level dengan proporsi 12%, 6%, dan 3%. Komisi yang dihasilkan ketika downline melakukan investasi pada mesin server. Komisi dapat ditarik kapan saja. Nah ini teman-teman ya, ini skema Ponzi-nya. Misal kalian diajak bermain aplikasi ini, orang yang mengajak kalian akan dapat 12% dari nominal yang kalian depositkan, yang kalian investasikan. Anggap saja kalian investasi 1 juta. Orang yang ngajak kalian itu ongkang-ongkang kaki dapat 12%. Sama aja kalian ngasih gitu. Biasanya si leader Ponzi ya merujuk pada kasus AGT. Banyak yang komen ya. Biasanya si leader Ponzi itu ngasih pinjaman dulu. Ya, ngasih pinjaman dulu ke orang awam yang ragu gitu. Misal kalian diajak tuh sama orang yang mengajak kalian bermain di aplikasi sewa Nusantara ini, kalian ragu, nggak mau. Biasanya si leader Ponzi itu pakai modalnya apa? Ngasih pinjaman sekecil mungkin sesuai deposit yang paling kecil. Misal ngasih pinjam 500.000, nih saya kasih pinjam 500.000, nanti kembalikan kalau sudah dari WD penarikan gitu, sudah masa berlakunya mencapai batas penarikan, udah balik modal lah gitu. Tujuannya apa? Si leader Ponzi ngasih pinjaman minimal, katakanlah di sini contohnya 500.000. Supaya apa? Supaya si orang awam merasakan sendiri penarikannya dan mereka menjadi yakin bahwa aplikasi ini terbukti membayar. Karena si leader Ponzi ya, penikmat investasi bodong, pemelihara investasi bodong, mereka selalu berusaha sekuat tenaganya untuk merekrut member baru. Ya, dengan cara itu cara yang mungkin sampai saat ini mungkin ampuh. Mereka kasih pinjam 500.000 ke orang awam, ketika si orang awamnya ikut dimodalin, balik modal 500.000-nya dikasih lagi ke si leader Ponzi. Tapi dengan cara itu si orang awam kemungkinan percayanya semakin tinggi, karena oh benar ini. Ujung-ujungnya si orang awam nanti deposit sendiri dari uang sakunya sendiri, dari sakunya sendiri gitu. Karena leader Ponzi, penikmat investasi bodong, selalu mendoktrin para member baru, calon korbannya itu dengan terbukti membayar, ya, melupakan legalitas, melupakan skemanya. Ini skema money game Ponzi. Intinya mereka leader money game Ponzi selalu bilang,
Gak masuk akal tapi masuk rekening. Aduh, intinya kalian di akhir masuk jurang untuk orang awam gitu ya. Gitu. Gak masuk akal tapi kok masuk rekening katanya. Ya, gitu aja kok ditanyain lagi gitu ya. Jangan adalah yang nanya kayak gitu ya. Gini ya, untuk investasi kalian itu harus cermat, minimal yang legal. Kalau misalkan, wah bang, yang legal juga banyak tuh yang bermasalah misal gitu. Ya udah, jangan berinvestasi aja gitu. Kalian dagang aja atau berinvestasi di lingkungan sekitar. Misal teman kalian dagang cilok misal, ya kalian investasi tanam modal di usaha dagang cilok teman kalian, itu lebih aman gitu. Apalagi kalau yang dagang ciloknya itu teman dekat kalian gitu. Kalau misalkan kalian nggak percaya dengan yang legal, lantas apa yang membuat kalian memaksakan diri untuk bermain di investasi bodong? Itu pertanyaan saya ya. Silahkan jawab. Kalau kalian nggak percaya yang legal, sekali lagi saya tegaskan, kalau kalian nggak percaya dengan investasi yang legal, yang diawasi OJK, yang ada regulasinya, lantas kenapa kalian memaksakan diri bermain investasi bodong, money game, skema ponzi? Itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mampir. Untuk orang awam, jangan sampai terjerumus kembali di aplikasi tipu menipu, money game, skema ponzi. Karena ujung-ujungnya awalnya membayar di awal. Siapa yang dibayar? Siapa yang diuntungkan? Orang yang pertama kali gabung. Orang yang gabung di pertengahan, di akhir, insya Allah ya. Contoh kasus AGT, contoh kasus-kasus aplikasi lain, silakan. Contoh-contoh kasusnya ada di video-video saya. Silakan explore saja channel saya. Gitu. Sekalian lihat-lihat komentarnya. Penikmat investasi bodong, pemelihara investasi bodong selalu membuli saya. Di awal-awal saya membongkar aplikasinya. Tapi ujung-ujungnya, sekali lagi saya katakan, komentar-komentar mereka penikmat investasi bodong, pemelihara investasi bodong tersebut hanya menjadi sebuah artefak, sebuah prasasti gitu. Hanya menjadi hiasan di dinding-dinding komentar video saya. Komentar-komentar di video-video saya gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Harap hati-hati, jangan sampai terjerumus di investasi bodong, money game, skema ponzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.